Sebelum saya menjelaskan alasan dari ditetapkannya 17 bandara internasional, sampaikan bahwa sebenarnya sejak tahun 2020 bandara internasional di Indonesia ini sudah dibatasi. Penyebabnya adalah pandemi COVID-19 sehingga entry point masuk ke Indonesia pada saat itu juga dibatasi, tersisa hanya ada sekitar 15 bandara internasional. Dan dalam perkembangannya kami tambahkan 2 bandara lagi karena memang ada kebutuhannya. Dan saat ini ditetapkan 17 bandara internasional itu sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2020 gitu. Dan di luar bandara-bandara ini, sejak tahun 2020 pun juga tidak ada pelayanan rute internasional. Jadi ini sudah terjadi hampir 4 tahun gitu ya. Dan pada dasarnya juga tidak ada permasalahan yang berarti. Baru kemudian ketika ini ditetapkan dalam sebuah putusan Menteri nomor 31 tahun 2024, ya ini mulai ada beberapa pro and kontra. Tapi sebenarnya faktanya adalah sejak 2020 memang bandara di luar yang 17 yang sudah ditetapkan itu tidak ada pelayanan penerbangan internasional. Lalu yang kedua, perlu diketahui juga bahwa bandara internasional ini operasionalnya cukup tinggi ya, biaya operasionalnya cukup tinggi. Seperti kita ketahui ada setidaknya 3 instansi yang harus ada di dalam bandara internasional, yaitu keimigrasian, kemudian bea cukai, dan juga karantina. Nah, dalam melakukan operasional bandara internasional ini dengan adanya unsur-unsur tadi, ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Nah, tetapi faktanya dari 34 bandara sebelum pandemik itu ternyata hanya 5 bandara yang melayani trayek internasional. Dan trayek internasional ini menuju ke berbagai negara. Sebagian dari bandara internasional itu hanya melayani ke beberapa negara saja dan bahkan penerbangannya makin hari makin berkurang jumlah penerbangannya. Sebagian lagi bahkan tidak melayani sama sekali penerbangan internasional, artinya tidak ada penerbangan internasional. Ya tentu melihat situasi itu kita harus melakukan evaluasi ya, dan bagaimana agar kita lebih optimal lagi melakukan operasionalisasi bandara internasional dengan biaya operasional juga yang lebih efisien gitu. Jadi ini dalam rangka untuk efisiensi di sektor penerbangan ya. Lalu yang ketiga juga tentu kami melihat bahwa setelah pandemi bandara-bandara maskapai memang banyak yang terdampak, dan sektor penerbangan pada umumnya ini masih sangat terdampak efek pandemik ya, dan harus bisa dibilang juga belum 100% pulih sampai saat ini. Nah, dengan melakukan perampingan atau penyesuaian jumlah bandara internasional, selain itu juga akan lebih efisien, juga ini diharapkan akan mendorong penerbangan-penerbangan nasional ini menjadi pengumpan bagi penerbangan-penerbangan internasional. Jadi misalnya ada 17 bandara internasional, maskapai nasional bisa menjadi pengumpan di negara sendiri, dan kemudian juga pada akhirnya ini juga bisa menjadi hub atau menjadi satu titik di mana ini kemudian penerbangan direct atau penerbangan langsung ke negara-negara, berbagai negara di dunia ini bisa dilakukan di bandara kita sendiri. Karena selama ini ternyata yang terbang ke berbagai negara itu hanya dilakukan di 5 bandara. Ya, 5 bandara saja. Sementara bandara yang lain itu relatif melakukan pelayanannya sedikit sekali, bahkan ke negara tertentu yang akhirnya negara-negara inilah yang mendapat keuntungan menjadi hub bagi penerbangan internasional dengan penumpang yang banyak berasal dari Indonesia. Nah, tentu kita harus melakukan evaluasi, dan dengan demikian itulah yang kami lakukan. Sejak 2020 sudah tersisa 15 bandara, kemudian tambah 2 bandara. Artinya saat ini sebenarnya kita bisa tetap melakukan operasionalisasi penerbangan internasional dengan 17 bandara internasional yang sudah ditetapkan sampai saat ini. 1. Ya, dan sebenarnya terkait dengan jumlah bandara internasional ini, kalau kita benchmark ya ke negara-negara yang lain, itu sebenarnya juga banyak negara-negara besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan juga dengan daerah yang sangat luas, itu juga hanya memiliki sedikit bandara internasional. Saya contohkan saja ya, seperti misalnya di India. Di India itu, ini saya punya data, mereka dengan jumlah penduduk yang 1,42 miliar, India, itu hanya memiliki 18 bandara internasional. Amerika Serikat dengan jumlah hampir 400 juta penduduk itu mengelola hanya
18 bandara juga. Jadi sebenarnya kalau kita bisa benchmark ke negara-negara ini, ya sebenarnya kita sudah tepat gitu ya melakukan penetapan bandara internasional sejumlah 17 ini gitu. Nah, lalu yang perlu juga saya sampaikan adalah bahwa dari 34 bandara tadi sebelum pandemi itu bisa dikatakan 70% dari pengguna penerbangan itu adalah yang yang outbound, yang menuju ke luar negeri gitu ya. Bukan yang dari penerbangan asing menuju ke Indonesia. Jadi ini juga kan harus kita evaluasi ya, bagaimana agar ini bisa berimbang gitu antara inbound dan outbound. Dan tentu ini juga salah satu hal yang bisa memberikan benefit bagi maskapai jika mereka juga punya penerbangan yang imbang antara penerbangan keluar dan yang masuk dari dan ke. Ya, itu yang juga harus menjadi perhatian kami. Nah, lalu selanjutnya bagaimana dengan masyarakat yang akan keluar negeri ya? Ini sekali lagi 4 tahun ini kami sudah dalam situasi seperti ini dan ternyata toh tidak ada permasalahan yang berarti ya, semuanya berjalan seperti biasa. Jadi ya kalau memang ada yang mau keluar negeri ya seperti yang ada sekarang gitu. Dari beberapa daerah yang memang tidak bisa melakukan penerbangan internasional ya akan menggunakan bandara internasional terdekat gitu. Dan juga tentu ini bisa memberikan benefit juga ya kepada maskapai dengan menjadi feeder atau pengumpan ke beberapa bandara-bandara internasional dari bandara-bandara domestik terdekat gitu. Jadi kami rasa ini satu hal yang sebenarnya sudah berjalan sejak lama dan tidak ada permasalahan yang berarti. Ya ini juga yang kemudian menjadi pertimbangan kami untuk memutuskan bahwa 17 bandara internasional ini ditetapkan dan untuk saat ini itulah yang akan menjadi acuan bagi seluruh stakeholders dan tentunya pengguna atau stakeholders di dunia penerbangan. Dan yang penting adalah perlu diperhatikan bahwa bandara-bandara ini bisa saja melayani penerbangan internasional untuk kebutuhan khusus, kebutuhan tertentu. Itu bisa ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 30 tahun 2023, di mana untuk kepentingan misalnya ada event internasional, ada kepentingan event pariwisata, ada kepentingan untuk umroh, untuk haji, dan juga untuk mitigasi bencana. Ini semua masih bisa dilakukan penerbangan internasional, tapi tentu harus dilakukan evaluasi dan juga kajian oleh Kementerian Perhubungan sebelum akhirnya dia diberikan izin untuk melayani penerbangan internasional. Nah, selanjutnya ini tentu tidak rigid, tidak sesuatu yang sudah final. Ini akan dievaluasi secara berkala dan tentu jika memang kebutuhannya ada, kami sangat mungkin bandara yang saat ini statusnya domestik akan menjadi bandara internasional lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.